Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku di Nusantara semuanya. Semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Pernah dalam satu kesempatan ceramah dari Gus Nuril, ini menyinggung salah satu nama Habib. Konon Habib ini di Mekah atau di Arab Saudi sebagai sopir bis profesinya. Nah, tiba-tiba setelah pulang ke tanah air jadi terkenal karena ya mempunyai jamaah sholawatan. Ceramah dari Gus Nuril ini sebagai balasan karena si Habib ini dalam suatu ceramahnya pernah menyindir Gus Nuril ini, yang kita pahami seperti itu. Jadi ketika Gus Nuril ceramah menyinggung masalah dulunya seorang sopir bis dan kemudian mempunyai jamaah sholawat, ya kalau mau sholawatan ya sholawatan saja, nggak usah ngomong masalah perkara agama, karena ngomong perkara agama itu ada wilayahnya. Ada yang orang alim yang tahu. Jadi kalau orang bukan alim walaupun itu Habib, nggak usah ngomong agama, ini nanti belepotan. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari ceramahnya Gus Nuril Arifin. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, itu banyak itu videonya. Lantas yang membuat heboh sekarang ini apa? Dari sholawatan-sholawatannya itu ternyata seperti ada penggiringan opini untuk mencintai salah satu dari klan Balawi yang ada di Indonesia. Siapa lagi dalam opini penggiringan itu kalau bukan Habib Rizik. Dalam satu konser sholawat ini pernah si Habib ini menyanyikan lagu, yaitu kalau isinya dalam lagu itu disebutkan kalau Pak Rizik ini gurune NU, Pak Rizik gurune wong NU. Ini kan suatu penggiringan opini yang tidak pas. Bahkan kalau orang yang nggak tahu dalam konser itu ya ikut aja, namanya orang bergembira ria, dalam sukaria menyanyikan lagu sholawat, tahu-tahu dalam baitnya ini diganti dengan kalimat itu kalau menyebut Pak Rizik ini gurune wong NU. Makanya benar sindiran dari Gus Nuril ini, kalau sholawatan ya sholawatan saja, nggak usah ngomong agama, nggak usah ngomong sejarah. Ini ada wilayahnya, ada orang yang bisa. Jadi jangan mentang-mentang ini seorang Habib ini dianggapnya yang paling pintar. Begitu kurang lebih. Sekarang ini heboh lagi si Habib ini karena apa? Banyak mukibin-mukibinnya yang selama ini mendatangi jamaah sholawatannya dengan antusias, dengan penuh cinta, dengan bendera yang di bawahnya, bahkan ada juga bendera selain musik band tanah air di bawah. Saya pernah lihat itu videonya, ini di bawah. Ini karena saking sukarianya mendatangi jamaah sholawatannya si Habib ini. Tetapi berbareng dengan polemik yang terus bergulir dan menyadarkan banyak orang dari tesis Kiai Maduddin Al-Bantani, mentoklah kecintaan mukibin-mukibin ini yang selama ini selalu antusias mendatangi dimanapun si Habib ini mengadakan konser sholawat. Ya tentu masih juga yang kekeh tetap mencintai Habib ini, tapi tidak kurang-kurang juga yang sudah tobat karena tahu bahwa kemarin dia mendatangi sholawatannya ini salah satunya adalah percaya kalau si Habib Balawi ini masih turunannya Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mosok wali kok masih makam budaya wong
seperti air bah yang besar melanda perkampungan dari pegunungan yang tinggi. Tesis Kiai Imad ini melanda di segala lini, memasuki ruang dan waktu, memasuki jendela, kamar, pintu rumah orang-orang yang selama ini tertutup hatinya kepada kecintaan Wali Songo. Ini kembali tersadarkan bahwa agama yang kita anut sekarang ini dulu-dulunya ini penyebarnya adalah Wali Songo, dan sebelumnya juga bukan Balawi. Tesis Kiai Imad ini terus seperti banjir yang melanda. Banyak mukibin selawatannya Habib ini tobat dan kembali memasang, bahkan di rumahnya ini selain memasang foto dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, tidak lupa juga sekarang sudah banyak. Kemarin yang cinta mati dengan Habib yang bersolawat ini di rumahnya dipasang foto, sekarang sudah banyak yang diganti. Ada yang Kiai Imaduddin, tapi ada juga yang diganti dengan siapa lagi kalau bukan Panglima Laskar Sabilillah PBILS Wali Songo, yaitu beliau panjenenganipun Gus Abbas Buntet. Dan selamat tinggal, fotomu wahai Habib cukup di sini, kecintaanku padamu. Aku sudah tahu bahwa dirimu bukanlah dzurriyyah dari nabiku. Selamat jalan, silakan bersolawat, silakan bergembira ria kepada mukibun-mukibin yang masih mencintaimu, masih mengelu-elukan dirimu, dan masih percaya bahwa dirimu adalah salah satu dari cucu baginda Nabi. Modelan dari foto Habib ini sekarang ini sudah banyak terjadi di kampung-kampung di mana orang sudah mulai tercerahkan. Yang kemarin ini mukibin buta karena memang literatur sejarahnya mereka nggak pernah dengar, jadi kita tidak bisa menyalahkan kenapa mereka ini selama ini cinta mati kepada klan Balawi. Terus terang saja kita sendiri juga pernah seperti itu. Bahkan dimanapun kalau ada salah satu Habib yang ceramah yang kita hormati, kita tetap akan datang dan berebutan, kalau bisa ya mencium tangannya, syukur-syukur ditepuk baunya. Padahal kata Kiai Nur, kalau kamu ditepuk-tepuk baunya oleh seorang Habib, maka balaslah dengan tepukan yang serupa kepada Habib itu. Jangan-jangan tepukan itu adalah sihir yang dialirkan dari tangan Habib itu ke badan kita, sehingga kita menjadi lupa dan akan mencintai si Habib yang menepuk-nepuk punggung kita ini sampai mati, walaupun hanya cuma dijanjikan mendapatkan syafaat masuk surga dengan gratis. Begitu saudaraku, jangan takut, ganti foto yang lama dengan foto yang baru, ganti yang lama yang tidak jelas, diganti yang baru yang kita tahu bahwa itu ulama pribumi. Ulama pribumi enggak mungkin dalam pikirannya ini akan menipu kita, lahir dan batin, harta dan nyawa, surga dan neraka. Enggak mungkin itu, karena ini memang sudah ajaran dari nenek moyang dahulu, yang dari Wali Songo kemudian ke atasnya sampai Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada doktrin kecuali pengajian yang mengarahkan supaya kita ini berbuat baik. Kalau kita bisa husnul khotimah karena berbuat baik, inilah adalah ganjaran yang benar. Bukan karena mencintai seorang karena melakukan syariat dan taat kepada Tuhan dan melakukan ritual sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, kemudian cukup dengan mengatakan dalam hati kita cinta kepada seorang dan kita dijamin surga, itu adalah bohong belaka. Ganti fotomu dengan yang baru, yang bukan Habib itu. Karena apa? Kita sudah tahu siapakah dari klan Balawi selama ini yang selalu mendoktrin kita dan mengangkat nama mereka, memuliakan nama mereka supaya dihormati di kalangan rakyat pribumi. Saudaraku dimanapun berada seluruh Nusantara, semoga sehat selalu. Apakah
saudara-saudaraku yang menonton acara ini seperti apa yang nanti akan kita tampilkan dalam sebuah video pendek, di mana ada seorang ini mungkin dulu Mukibin yang dekat, yang cinta mati kepada Habib itu, Habib Sholawatan. Ini yang ditempelkan di dinding rumahnya, gambarannya seperti itu, dan rumahnya ini terbuat dari gedek bambu, lantas diganti dengan sebuah foto ulama kita. Mari kita saksikan. Oke, sudah kita lihat bersama-sama, seru kan penampilannya, bagaimana saudara kita ini mengambil foto dari Habib yang suka bersolawatan itu, kemudian diganti dengan ulama pribumi. Nggak mungkin bohong, ulama pribumi kepada kita, darah kita masih sama, nenek moyang kita sama, nggak mungkin akan memakan darah daging kita. Sadar wahai saudaraku yang lihat tayangan ini. Kalau nggak sadar ya nggak masalah, itu masalah kesukaan. Kalau masih mau teruskan menjadi Mukibin ya monggo. Kalau sadar ya alhamdulillah. Karena bagaimanapun pikiran kita terus harus kita asah, sejarah kita buka kembali supaya kita tidak menjadi gagap untuk meraih masa depan. Kita harus menjadi negara besar dan jaya dan dihormati oleh orang lain. Walaupun kita tidak minta dihormati, dengan sendirinya kalau kita ini berwibawa, orang lain pun akan hormat kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta